Buah irut bisa dibuat aci. Serius? Lalu bagaimana cara membuatnya? Ikuti survival kuyuk supaya kamu tahu bagaimana cara membuat aci dari buah irut dan tahu makanan hasil olahan bahan makanan tersebut. Halo teman-teman, aku sedang membabat tanaman buah irut nih. Tujuannya supaya buah irut mudah kupanen karena tidak terganggu oleh batang-batang tanaman irut yang berserakan. Setelah batang-batang tanaman buah irut kubabat, segera aku mencangkuli tanah yang dimana di dalamnya terdapat banyak buah irut. Dengan hati-hati aku mencangkul tanah itu supaya pipihan cangkul tidak mengenai buah irut itu. Tanah ini lumayan padat dan keras, jadi aku sedikit lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk mencangkulnya. Saat buah irut terlihat dari bongkahan tanah yang menganga segera kuambil menggunakan tangan. Ya, irut adalah nama lain dari tanaman Garut, Maranta arundinacea. Bentuk irut yang paling umum merujuk pada umbi Garut, Maranta arundinacea, yang juga dikenal dengan nama lain seperti angkrik atau arrowroot. Umbi ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk, terutama tepung Garut atau pati Garut yang sering digunakan dalam berbagai makanan dan pengobatan tradisional. Selain itu, irut juga bisa merujuk pada kue irut, kue tradisional khas Jawa Tengah yang terbuat dari tepung Garut. Jika aku sulit menggunakan cangkul maka aku menggunakan golok untuk mencungkilnya. Saatnya aku mewadahi hasil panen irut menggunakan batok kelapa. Aku bersyukur hasil panen irut ini cukup banyak sehingga aku senang sekali mewadahinya. Irut-irut ini kubersihkan dari kulit arinya satu persatu sampai bersih. Saat membersihkannya aku sangat teliti karena jika tidak detail dalam melakukannya maka akan tertinggal kotoran tanah atau kulit ari irut yang menempel erat pada buahnya. Lihat teman-teman buah irut yang berada di batok kelapa. Terlihat putih dan bersih bukan? Setelah buah irutku bersihkan, segera aku memarutnya. Untuk mendapatkan hasil parutan yang panjang dan segar, proses pemarutan harus dilakukan dengan benar dan hati-hati. Mengapa harus panjang hasilnya? Karena supaya mudah saat diperas-peras nanti. Setelah irut diparut, aku menuangkan air sedikit demi sedikit ke dalamnya. Kuaduk-aduk parutan irut yang sudah kukasih air tersebut pelan-pelan hingga merata dan menjadi sebuah adonan. Adonan irut kutuang sedikit demi sedikit pada saringan supaya air dan sampah adonannya terpisah bersih. Setelah adonan tertuang semua pada saringan, maka kuaduk-aduk adonan yang berada di saringan itu supaya air sarinya mengalir tidak tersumbat oleh sampah irut.
Penyaringan adonan irut sudah selesai, namun nampaknya pada sampah adonan masih ada sari irut sehingga aku menggunakan tanganku untuk memijatnya pelan-pelan agar sari irut tersaring semua dengan sempurna. Setelah pemerasan adonan irut, selanjutnya air perasan sari irut diendapkan. Pati Garut, yang diekstrak dari umbi Garut, mengandung berbagai nutrisi penting. Kandungan utamanya adalah karbohidrat, namun juga kaya akan serat, protein, dan mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium. Selain itu, pati Garut mengandung amilose dan amilopektin, zat aktif yang berperan dalam pencernaan, serta bersifat gastroprotektif yang membantu melindungi lapisan lambung, menurut beberapa sumber. Setelah pati irut kering dituang ke dalam batok kelapa. Lalu kutuang air menyesuaikan takaran yang pas. Setelah air tertuang kuaduk-aduk hingga menjadi adonan. Untuk adonan jangan terlalu kental supaya banyak kandungan airnya dalam adonan. Segera kusiapkan kayu-kayu dan ranting kering untuk membuat api guna memasak pati irutnya. Kusiapkan gula merah sebagai bumbu supaya masakan pati irut mempunyai rasa manis. Saatnya kutuang adonan pati irut ke wajan tanah liat yang sudah bersuhu panas tinggi. Ku beri warna hijau dari sari daun pandan yang diperas. Ku tambahkan gula merah yang sudah aku sisir sebelumnya. Setelah sari daun pandan dan gula merahku bubuhkan, sekarang ku tambahkan sedikit garam. Warna hijau daun pandan tidak muncul melainkan warna kecoklatan dari gula merah. Nampak sudah kental sekali dan berat saat diaduk, itu tanda pati irut akan segera matang. Pati irut sudah matang. Sambil menunggu dinginku aduk-aduk pati irut ini.
Rasanya enak sekali, ada manis sedikit asin dan kenyal teksturnya.